yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pemahaman dasarnya yang lebih primer melakukan perubahan itu kauminnya apa Allahnya? Allahnya kan? Allahnya apa orangnya? Ini Tuhan bilang, saya nggak akan merubah kamu loh sebelum kamu merubah diri kamu sendiri. Itu kira-kira nanti kapasitas yang lebih primer pada perubahan yang terjadi itu datang dari Tuhan apa dari orangnya? Nah ini tolong didiskusikan. Karena belum pernah diomongkan ini. Perubahan yang kamu lakukan adalah menyiapkan tanah untuk ditanami padi, kamu singkal, kamu garu, kamu banyoni, terus ditanduri. Nandurnya itu kalau orang Jawa harus diurai rambutnya perempuan, karena perempuan itu rambutnya lambang kesuburan, kalau laki-laki itu lambang api. Jadi kalau laki-laki jangan gondrong seperti saya, kecuali bisa merubah apimu menjadi kesuburan sosial. Itu kalau Jawa. Tapi Anda tidak harus pakai standar itu. Tapi yang perubahan yang Anda lakukan adalah menyiapkan tanah dan seterusnya tadi, menanam padi. Kemudian puncak perubahan itu adalah padi berbuah dan kamu panen. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda tadi menyiapkan tanah, terus Anda menanam padi. Peristiwa yang lebih besar itu menanam padi atau tumbuhnya padi? Yang lebih besar mana, yang lebih primer? Nah, jadi yang lebih primer ini yang Anda lakukan itu yang dilakukan Tuhan. Yang dilakukan Tuhan. Panen itu hasil karyamu apa hasil karya Tuhan? Karya Tuhan. Demikianlah juga Indonesia yang besar dan krusial ini. Jadi kalau Anda jadi pengawas pemilu, Anda niatnya adalah supaya Allah merubah. Tapi Anda jangan niatkan terlalu serius bahwa pengawasan Anda akan merubah pemilu. Karena Anda tidak mampu menumbuhkan padi dan tidak mampu bikin padi panen. Yang saya lakukan dengan KC, dengan Ma'iyah, dengan tanggal 28, dengan teater, dengan semua itu sebenarnya hanya nyingkal tanah, hanya nanam padi. Tapi saya tidak mampu menumbuhkan padi dan saya tidak mampu membuat padi itu panen. Gitu loh Mas. Nah, dengan begini, sekarang masalahnya Sukosrono sama Sumantri tidak bisa kalau tanpa Punokawan. Punokawan ini sebenarnya satu jenjang saja untuk memahami bahwa harus ada peran di atas manusia, harus ada peran spiritual, harus ada peran dari Allah dengan malaikatnya. Malaikat itu artinya aparat-aparatnya, birokratnya, Perdana Menteri, Menteri, Dirjen, Irjen, sampai kepala bagian, kepala dinas, bupati. Allah punya semua, punya semua. Allah menumbuhkan padi, tapi tidak Allah langsung menumbuhkan padi. Allah boleh punya staf yang urusan padi. Allah boleh punya staf yang urusan Gunung Merapi. Nah, masalahnya begini Mas, seperti yang Anda tanyakan. Kita nggak usah mengeluh lagi lah tentang hancurnya kita ini ya Mas ya. Satu contoh begini deh. Anda kan sekolah nih. Sekolah itu kan untuk ngerti menggunakan logika bahwa yang baik begini, yang baik begini, yang ada ekspertasi, ada spesialisasi, bahwa yang Menteri Pertanian adalah orang yang satu mencintai para petani, nomor dua mengerti betul dunia pertanian sampai soal tanam pertaniannya, sampai bisnis pertaniannya dan konstelasi politik pertaniannya. Seorang menteri harus menguasai itu semua dalam rangka menyejahterakan para petani dan rakyat Indonesia, kan begitu. Nah, di setiap departemen kan ada ekspertasinya masing-masing. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah pernah ada kabinet yang disusun berdasarkan ekspertasi? Ya. Jadi ada gunanya nggak sekolah? Ada gunanya nggak pendidikan? Sementara setiap orang setengah mati membawa anaknya dengan bayaran berapapun untuk bersekolah. Tapi kan buktinya tidak ada gunanya sekolah. Kita tidak ada masalah. Siapapun menjadi menteri, siapapun menjadi gubernur, siapapun menjadi presiden, nomor satu harus tidak masalah, harus ikhlas, tidak ada masalah. Cuman kan kita punya nalar. Loh, kalau orang itu menjadi menteri X, lah terus orang-orang yang benar-benar belajar dan terbukti mencintai urusan itu kok tidak jadi menteri? Terus bagaimana dong cara kita mengikhlasi itu?
Apakah keikhlasan di situ itu wajib? Ataukah malah makruh ikhlas itu? Yang mana? Nah kalau dilihat kan hampir semua lini seperti itu. Emang nggak ada orang sehingga dia yang jadi presiden? Sedangkan syarat-syaratnya paling tidak memenuhi. Jadi produser dari birokrasi dan kekuasaan pemerintahan kita ini ibarat warung yang selalu menyuguhkan makanan beracun kepada Anda. Dan sekarang Anda bertanya kepada saya, Cak, kira-kira makanan beracun jenis apa yang akan disuguhkan tahun 2014? Kan gitu Anda. Artinya Anda masih percaya kepada warung itu. Betul enggak? Nah, apakah saya harus menjawab bahwa loh, saya tidak akan mengandalkan warung itu untuk perubahan yang beneran? Tapi kan saya tidak bisa terang-terangan sampai sedasar itu, Mas. Saya kan masih harus menghormati dan kasihan juga lah kalau saya ngomong sampai. Makanya tadi saya berdoa mudah-mudahan Anda punya negara. Mas nggak ngerti artinya. Karena saya tidak anggap ini negara. Gini kok negara, gitu kok presiden, gitu kok menteri. Masa menteri mengendalikan harga garam aja nggak bisa. Masa ada menteri, masa Brambang sauno regane, Lombok sauno regane, kan begitu, masa kedelai. Kan itu, jadi kan secara hakiki itu bukan menteri, secara hakiki itu bukan presiden. Anda masih menanyakan lagi kira-kira produser yang sama akan memproduksi presiden yang bagaimana, kan itu yang Anda tanyakan. Nah saya kan kalau kejam mengatakan, loh saya tidak percaya kepada warungnya kok. Saya menghendaki perubahan yang tidak cukup dilakukan oleh Sukosrono maupun oleh Sumantri. Maka kita membutuhkan peran-peran yang lebih besar, yang lebih tinggi. Itulah sebabnya kita bikin KC. Tidak untuk berafiliasi kepada politik tertentu, tapi kita setor sama Allah. Ya Allah, kami sudah nyingkal tanah. Ya Allah, kami sudah tanam padi. Ya Allah, kami sudah toleran kepada burung-burung, kepada roh-roh, kepada makhluk-makhluk lain. Kami sudah bikin sesaji di perempatan. Ya Allah, jadi semua itu saya pakai sebagai sesaji kepada Tuhan. Karena yang bisa merubah ini tadi siapa? Tuhan. Tapi kalau saya ngomong langsung supaya Tuhan, nanti orang bilang Cak Nun fatalis, lari dari rasionalitas ke mistik, kan gitu. Enggak semua, anggitmu kan bisa ngerubah raimu, tak? Mengerubah anak kita aja setengah mati kok. Gitu loh. Udah sekarang kamu ketemu si Vicky itu coba kamu rubah kalau bisa. Malah kena konspirasi hati kamu. Gitu loh. Lah kok se-Indonesia. Maka yang saya lakukan adalah memperjelas momentum-momentum di mana saya akan nanting. Ya Allah, gimana ini? Sebab solusi-solusi yang ada dalam sejarah, Mas, ini yang saya agak cemaskan. Kalau solusi Indonesia mengandalkan pemilu, kan Anda sudah jelas nggak? Ya nggak bisa lah memproduksi. Sebelum saya ngomong langit ya, kita tuh saking miskinnya, saking laparnya, itu ada makanan dikit itu waduh udah senengnya luar biasa. Orang Indonesia ini kayak orang yang disandera yang akhirnya mencintai penyanderanya. Itu namanya hostage syndrome. Jadi kamu saya culik, terus Andi saya suruh jaga kamu. Kamu kan marah tuh sama saya, sama Andi, sama semua. Tapi kamu lapar malamnya. Terus Andi kelihatan kok loh, ya Andi kok mau yang manggil ngambilin air. Terus bawa bungkusan makanan. Terus ngawasi terus, kamu mau kencing kamu diantar meskipun kamu di borgol itu ya. Hari kedua kamu mulai berkesimpulan Andi ini sebenarnya orang baik, kan gitu kan? Nanti hari ketiga kamu cinta sama Andi. Nomor 4, ketika kamu diambil oleh polisi dan penculiknya akan ditangkap, kamu bela dia, jangan dia orang baik, kan begitu? Itulah yang kamu alami sekarang. Hanya sekedar mengambilkan makanan, hanya sekedar memberikan air segelas, kamu jadikan pahlawan, seolah-olah dia satrio piningit. Padahal, ya memang begitu seharusnya. Itu tidak ada yang hebat tuh ya, wajar-wajar saja seperti itu.
Gitu loh Mas. Ya dia mesti dong kasih makan Anda, masa nggak kasih makan Anda? Kita bikin monorail kayak bukan apa sih lah, sejak dulu dong mestinya bikin, mau dari dulu duitnya segitu banyak kok. Kan begitu. Nah kita jangan menjadi orang yang tersandera yang akhirnya mencintai penyandera secara tidak objektif. Itu loh masalahnya saya. Saya tidak ada masalah siapapun jadi presiden. Tapi gimana sih Mas? Kalau Anda punya istri, ya, terus Anda pamit sama istri Anda, sebentar saya mau cari istri yang di sana yang lebih cantik. Boleh enggak istrimu? Kamu wali kota, terus kamu melamar jadi gubernur. Ketika kamu masih jadi wali kota, seandainya kamu tidak diterima, kamu balik jadi wali kota. Karena kamu diterima, kamu tinggalkan istrimu yang pertama, kamu hidup sama istrimu yang kedua. Itu tuh kalau secara logika bagaimana itu Mas? Boleh enggak itu Mas? Boleh enggak itu gitu itu? Tapi undang-undang kita membolehkan. Kalau gagal di Jakarta dia tetap kembali jadi wali kota toh? Atau bagaimana aturannya? Atau setidaknya loh, kamu kan ceraikan saya dulu baru cari istri yang lain. Loh enggak, ini istrinya malah seneng loh yang ditinggal ini. Malah bangga loh suaminya dapat istri baru. Ini Sukosrono. Jadi nek cara Jogja lah piye Sumantrine wis do asu kabeh, Sukosrono ini pekok kabeh gitu loh. Kalau cara Jogja. Jadi kalau pertanyaan Anda saya jawab gini Mas, Anda ini nanya hal yang sama dengan saya. Dan saya sedang mencari jawaban, mempercepat jawaban itu sebenarnya dengan cara memperbanyak sesaji saya itu. Maka saya ikhlas melakukan kayak gini dimanapun. Keliling, besok kita hampir di dekat Palembang sana besok malam. Nanti jam 7 saya sudah harus di airport. Dan itu saya lakukan tiap hari di mana-mana, bukan supaya saya jadi apa-apa, supaya Allah sayang sama kita dan tidak memakai formula yang kemarin-kemarin. So formula yang sudah ada itu formulanya semua fisik Mas, gunung meletus, gempa bumi. Jadi kam min qaryatin ahlaknahu, ya toh? Betapa banyak negeri-negeri yang aku hancurkan dan aku ganti dengan umat yang baru, kan begitu. Kalau jalan keluarnya adalah 5 gunung meletus di Pulau Jawa bareng-bareng, kemudian Jakarta akan ikut hancur lebur. Kalau itu jalan keluarnya, terus apa gunanya kita bikin KJ? Wong Anda yang ikut KJ juga Anda ikut tenggelam, ikut hancur. Nah kita mohon sama Allah, jalan keluarnya jalan keluar yang lebih kualitatif. Jalan keluar yang merupakan formula perubahan yang lebih bermutu, tidak fisik. Sebab kalau Gunung Merapi meletus, gempa tidak milih. Orang baik nggak ada kok gempa milih-milih. Wah ini serajin sholat nggak kena gempa. Terus habis dari kalau zaman dulu nih, wah ini senengannya ke Doli kena gempa, itu kan enggak. Nggak ada, Tuhan itu nggak punya sifat seperti itu. Tuhan itu uang curian dipakai untuk makan nasi ya enak tetap nasinya. Itu namanya rahmat gitu loh Mas. Bukan kok uang korupsi terus dipakai beli sop buntut terus sop buntutnya pahit. Enggak ya tetap enak. Itu namanya rahmat. Tapi ingin saya katakan sama Anda, kalaupun jalan keluarnya itu nanti adalah gunung-gunung meletus, kemudian ada terbuka kapal di atas gunung yang terbesar sedunia itu akan menyingkap, kemudian akan meleleh, dan kemudian kita nunggu beberapa tahun untuk meletus, sehingga penguasa dunia akan kalang kabut dan habis di seberang sana. Itu juga bukan jalan keluar yang sesungguhnya saya impikan. Saya inginnya itu seluruh proses intelektual, spiritual, moral seperti ini oleh Allah diridhoi, sehingga proses Indonesia ini rakyat memiliki kecerdasan baru. Terserah, misalnya gini, kalau rakyat punya kecerdasan dan punya kepekaan tentang pemimpin yang sejati, kalau yang didaftar untuk jadi capres tidak memenuhi syarat, ya rakyat tinggal tidak milih, kan begitu. Kan begitu sebenarnya.
Karena tidak memilih adalah pilihan. Jadi dia memenuhi syarat untuk memilih, toh? Kalau punya akal. Gitu loh, Mas. Nah, saya kan dari dulu berdoa, ya Allah, mbak ikut pemilu 2014. Lho karepmu piye nun? Nggih bukan kok sampean terus teko nang TPS nggih mboten ngono. Ya ndak, masa Tuhan datang ke TPS dikawal Jibril, dikawal ya ndak. Tapi Tuhan kalau ikut pemilu itu berarti Tuhan menyebarkan hidayah ke Republik Indonesia, ke seluruh rakyatnya, sehingga rakyat memiliki kecerdasan baru, kepekaan baru, kekuatan baru, sehingga ketika dia memilih dia punya ketegasan dan kejernihan. Kalau tidak memenuhi syarat dia tidak pilih, kalau memenuhi syarat dia coba pilih. Kalau itu terjadi kan masih agak lumayan daripada Gunung Berapi 5 sekaligus meletus di Pulau Jawa dan sekitarnya, daripada yang sifatnya fisik-fisik itu loh, Mas. Nah, saya tidak bisa memprediksi, Mas. Yang bisa saya lakukan adalah tadi nyingkal tanah, menanam padi, mencabuti rumput-rumput liar, kemudian kasih persembahan-persembahan rohaniah kepada Tuhan. Mudah-mudahan innallaha yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah akan merubah suatu kaum sesudah kaum itu merubah dirinya sendiri. Kita ini kan dalam rangka merubah gitu loh, Mas. Jadi nomor 1 Anda datang sini untuk merubah hidupmu dan keluargamu. Nomor 2 merubah masyarakat dan bangsamu seluruhnya. Dan ini hanya Tuhan yang bisa menolong Anda. Sebab perubahan primer tadi sudah diputuskan terjadi tidak oleh kita melainkan oleh Tuhan. Dan ini bukan fatalisme. Bukan fatalisme. Memang tidak bisa. Mau merubah gimana, Mas? Dari mana, Mas? Uang semua yang di atas tidak mau berubah kok, Mas. Mau, Mas, orang anggota DPR keadaan berubah? Mau mereka? Tidak mau dong. Yang sekarang pada mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau dia keadaannya berubah. Yang enak yang kayak sekarang kok. Gitu loh. Saya mau ngomong per calon presiden sebenarnya berdasarkan penelitian dan pengetahuan saya, tapi tidak baiklah saya omongkan sekarang, kapan-kapan lah. Tapi pokoknya mudah-mudahan kalaupun itu tidak jadi, ya gempa tidak terjadi, gunung meletus tidak terjadi, hidayah juga tidak terjadi. Mudah-mudahan masih ada opsi ketiga, yaitu Tuhan menjebak kita. Dalam tanda petik, kadang-kadang Tuhan itu menyimpan sesuatu yang baik di balik sesuatu yang buruk. Itu juga bisa terjadi toh, Mas? Bisa nggak, Mas? Maling yang baik adalah yang menyimpan barang malingannya di tempat sampah, gitu loh, Mas. Orang tidak ada yang berpikir bahwa emas itu ada di tumpukan sampah. Dan Tuhan itu sering menyimpan kemuliaan-kemuliaan di balik kenyataan yang semua orang menganggap itu kehinaan. Sama dengan Allah menyimpan Ashabul Kahfi 309 tahun hanya dikawal oleh kaki anjing yang berjuntai di mulut gua itu, sehingga sekian generasi umat manusia menyimpulkan itu gua itu sarang anjing, sehingga tidak seorang pun punya ide untuk masuk gua itu, karena di dalam gua itu ada orang-orang yang sedang ditidurkan Tuhan. Mudah-mudahan Anda kalau tidak berhasil semua, Anda dimasukin gua oleh Allah, tidur 309 tahun. Begitu keluar bingung dewe lu, apa itu, uangnya udah ndak laku, bahasanya udah ndak sama, dilang akhirnya jadi bedes kabeh. Gitu ya, Mas ya. Mudah-mudahan ini kita berharap bersama-sama, dan Anda sudah melakukan kok. Semua yang ada di hati Anda itu ke langit, Mas. Dan nggak mungkin lah orang baik-baik di Indonesia, rakyat yang sebenarnya dahsyat ini sama Tuhan disia-siakan, ya nggak mungkin lah. Insya Allah akan ada perubahan, cuman saya tidak berani ngomong perubahan itu bentuknya kayak apa, karena itu tidak boleh, Mas. Kalau Anda misalnya dikasih tahu dikit sama Tuhan, apa sama stafnya Tuhan, gini-gini, kalau kamu buka, Tuhan merasa di ndas-ndasi bahasa Jawanya, merasa di apa namanya, di langkai. Merasa di ndas-ndas itu apa? Dilangkain, merasa dilangkain. Nanti dirubah sama dia. Tadi saya ngomong, kalau Anda ikhlas, tidak sampai 5 menit hujannya itu aja saya takut sebenarnya kok. Terus nek staf hujan ngomong ini, apa? 5 menit? Nek kata 15 menit kata apa kok? Gila, kan aku yang gini.
Tapi saya nekat, saya ngomong, ya, karena saya tahu cintanya kepada Anda lebih besar dari kekecewaannya kepada kata-kata saya. Loh, ada perhitungan gitu loh, Mas. Jangan dipikir nggak ada loh. Emang berani ngomong gitu? Yang terjadi tadi itu, pokoknya kalau Anda ikhlas nggak sambil ngomong, sebentar sekali kok, ya tak? Nggak hujan. Sebenarnya diam-diam yang dalam hati saya gini ngomongnya, saya sudah terlanjur ngomong 5 menit loh, jangan sampai enggak loh. Jangan permalukan saya loh. Itu saya. Gedek-gedek Andi. Gitu Mas, Anda dalam kehidupan sehari-hari boleh asalkan sopan kepada Allah ngomong gitu, ya Allah, saya sudah terlanjur janjiin istri saya mau tak beliin motor ya. Saya sudah terlanjur saking cintanya saya sudah terlanjur ngomong tapi nggak punya duit, ya Allah. Jangan permalukan saya dong di depan istri saya. Kan kalau aku malu, kamu kan ikut juga malu, ya gitu. Ngomong-ngomong Mas, nanti rezeki datang. Ini beneran Mas, beneran Mas. Mas saya ini tidak ngomong, nggak ngomong ideologi, nggak ngomong kelompok A, kelompok B, bener salah, enggak. Saya cuma mendorong Anda untuk menyatu dengan hakikat hidup yang sebenarnya. Dan Anda jangan segan-segan untuk bermesraan gitu loh. Yang mesraan gitu loh. Yang mesra. Tuhan tuh nggak kuliah bahasa Arab terus Anda harus ngomong bahasa Arab, ya enggak. Kecuali pas sholat. Sholat harus bahasa Arab dan itu dasarnya cinta. Kalau kamu cinta sama saya, taat sama saya. Oh nggih Tuhan, saya cinta, saya taat, saya berbahasa Arab meskipun tidak tahu artinya. Tapi yang penting kan bahasa Arab. Kan tidak ada syaratnya harus berbahasa Arab dan harus tahu artinya, enggak toh? Enggak ada loh syaratnya. Pokoknya bahasa Arab itu karena cinta kok Mas. Cinta itu kan enggak apa toh. Suaminya suka sop buntut, istri jadi ikut menikmati sop buntut. Istrinya suka asinan, suami juga belajar menikmati asin. Itu soal cinta. Jadi Anda sholat bahasa Arab itu orang Islam ya enggak usah terus bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Itu soal cinta kok, bukan soal paksaan kok. Apa sih beratnya cuma 1 menit. Nanti bahasa Indonesia juga ketawa sendiri kamu. Saya punya teman kok. Ya Allah, kula niki mpun umur sudah 3 tahun. Dereng natu sembahyang ngajeng cara Arab ilat kula mboten saged, kula nggih cara Jawi nggih gitu kan. Terus dia dengar suara, terkesan ada suara. Ya wis kono ora apa-apa le gitu dari langit. Terus dia bilang, Gusti Kang Moho Agung. Kados umpami kayak wayang. Semua bahasa Indonesia nggih, bahasa Indonesia. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Ini kayak Rendra. Gak situ. Akhirnya belajar bahasa Arab dia Mas. Ada itu teman saya begitu benar-benar ada di Jakarta kok dia benar-benar pakai bahasa Jawa. Awalnya tuh ketawa sendiri kayak dalang aku sih. Alawis bahasa Arab gak apa-apa. Kan mending bahasa Arab malah ndak jelas artinya ya toh. Malah jadi khusyuk gitu loh Mas. Karena kalau Anda khusyuk itu berarti Anda tidak sempat memikirkan artinya. Karena Anda fokus sama Allah kan gitu. Gitu. Jadi itu soal cinta gitu Mas ya. Jadi bedakan agama itu puncaknya soal cinta sama Allah. Gitu loh. Seperti Nyun Sewu ini saya jangkepi. Seperti saya tadi mengatakan Hajar Aswad itu bukan karena kamu seneng nyium batu. Coba ya siapa? Andre ini. Mana Andre? Andre ini kan sering pergi kemana-mana. Dan kalau kemana-mana kamu lihat tasnya. Di tasnya itu ada celana dalam istrinya. Dan dipilih yang belum dicuci. Gitu ya. Nanti kalau sudah dijember, tilang bengi-bengi. Ini deh. Gitu. Apakah dia suka celana dalam? Tidak. Apakah dia mendewakan celana dalam? Apakah dia senang sama baunya? Enggak. Dia cinta sama istrinya. Asal itu ekspresi dan wakil dari istrinya, sebusuk apapun saya cium. Betul enggak? Jadi kalau cinta sama Allah disuruh bahasa Arab, aku tak bahasa Arab. Ngono loh Mas. Jadi Anda pahami dong. Namanya juga kenduri cinta, Rek. Ini kenduri cinta. Dan cinta tidak bisa dicapai sebelum Anda membangun syariatnya. Kan gitu kan?
syariatnya, pilarnya dibangun dulu, temboknya dijelasin dulu, jendela pintunya dipastikan dulu, baru Anda bisa menerapkan cinta di situ. Beben sama Mbak Ina kan harus bangun rumah dulu, apa langsung bercinta kalau omai. Lak tonggo-tonggone ndelok kabeh lah. Harus ya toh, harus dibangun dulu syariatnya gitu kan. Oke teman-teman sekalian, sudah saatnya saya kira Mas Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Saya tidak punya maksud apa-apa kecuali mencintai Indonesia dan terutama Anda yang datang ke sini. Dan saya doakan benar-benar Anda mendapat kemudahan lebih dari kemarin. Anda mendapat energi baru yang diturunkan oleh Allah pada malam hari ini. Sekarang kita berdiri bersama-sama. Pak Rusdi apa siapa yang akan memimpin doa? Mungkin dari bapak-bapak